Menjadi orang tua di era milenial sekarang ini memberikan kemudahan dan juga menyebabkan kerentanan. Di satu sisi, kecanggihan teknologi dapat membantu kita menjalani peran sebagai orang tua. Namun, di sisi lainnya, adanya tuntutan gaya hidup yang semakin tinggi, tekanan sosial, beban kerja, dan banyak hal lainnya menjadi pemicu depresi yang banyak terjadi pada orang tua. Apa dampak depresi yang dialami orang tua pada perkembangan anak, dan bagaimana mengelola kesehatan mental sebagai orang tua? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya, Wahyu Setianingsih. Di channel ini kita akan membahas segala topik kesehatan dan analisanya berdasarkan data yang terpercaya. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Halo sahabat analisa, pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak orang tua stres dan depresi. Seperti kita ketahui, home is where love resides, memories are created, friends always belong, and laughter never ends. Rumah adalah tempat tinggal, sebuah cinta, kenangan diciptakan, teman selalu menjadi bagian, dan tawa tidak pernah berakhir. Begitu banyak cerita, kenangan, memori yang dikenang di rumah bersama keluarga. Hal tersebut menunjukkan peran orang tua penting untuk menciptakan kebersamaan dalam sebuah keluarga menjadi kenangan yang indah. Orang tua yang bekerja, anak-anak pun sibuk dengan kegiatan sekolah dan segudang aktivitas lainnya. Hal tersebut membuat kebersamaan dan komunikasi serta kekompakan keluarga kerap kali hilang. Banyak momen istimewa yang terlewatkan satu sama lain. Bahkan jika orang tua pulang dengan membawa beban pekerjaan kantor yang luar biasa. Bagi ibu yang bekerja misalnya, mereka seringkali kekurangan waktu istirahat setelah menghabiskan 8 jam kerja di kantor dengan beban kerja yang kadang luar biasa. Ibu juga masih harus mengurus buah hati atau mengurus anak dan mengurus pekerjaan rumah serta berbagai pekerjaan lainnya. Akan ada satu titik di mana ibu akan merasa tertekan dengan beban yang ada. Ayah pun juga rentan sekali mengalami stres. Tak hanya masalah pekerjaan, tapi juga tuntutan dari istri, ditambah lagi hutang keluarga. Sebagian besar ayah seringkali tidak menunjukkan perasaannya. Stresnya dipendam dan lambat laun juga akan meledak. Siapa korban yang paling menderita? Tentu saja anak. Setelah menjadi orang tua, apa yang terjadi tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga berdampak pada anak. Orang tua yang mengalami stres dan depresi akan berdampak buruk pada psikologis anak. Ada beberapa kasus orang tua malah mengabaikan anak atau mendiamkan anak. Hal tersebut juga berdampak negatif pada psikologis anak. Happy family, happy children. Keluarga yang bahagia tentu akan membentuk anak yang bahagia. Apa saja bentuk pelampiasan stres dan depresi yang dihadapi orang tua? Yang pertama yaitu memarahi atau membentak anak. 2. Tidak memperdulikan anak. Yang ketiga yaitu hingga melakukan kekerasan pada anak, baik itu bentuknya kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Lalu, apa saja dampak depresi pada orang tua pada perkembangan anak? Depresi yang dialami oleh orang tua juga akan berdampak negatif pada kehidupan anak. Yang pertama, anak akan mengalami masalah dalam belajar. Yang kedua, anak akan memiliki masalah terkait dengan perilaku. Dan yang ketiga, anak juga rentan mengalami masalah kesehatan mental. Saat orang tua gagal mengelola stres dan melampiaskan emosinya dengan tidak sehat, anak akan melihat dan merekamnya dalam otak, sehingga berpotensi anak akan meniru perilaku tersebut. Berikut beberapa tips manajemen stres
yang dapat dilakukan oleh orang tua. Yang pertama yaitu relaksasi. Relaksasi merupakan salah satu trik yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membantu mengurangi stres dan membantu tubuh lebih rileks. Yang kedua yaitu menjaga kecukupan istirahat dan tidur. Hal ini penting sekali untuk menjaga kestabilan emosi dan membantu otak untuk mengelola stres dan gangguan kejiwaan yang kita alami. Me time adalah salah satu trik untuk melakukan manajemen stres. Dengan me time, kita dapat menenangkan diri, mengurangi tekanan yang kita alami, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan yang kita akan jalani. Lalu yang keempat yaitu luangkan waktu untuk tertawa bersama. Hal ini juga tidak kalah penting karena tertawa, senyum, dan bahkan cekikikan dapat membantu meredakan ketegangan dan stres yang kita alami. Yang terakhir yaitu bergabunglah dengan grup-grup yang memberikan dukungan kepada kita atau supporting group. Hal ini penting sekali untuk mencurahkan segala keluhan dan melakukan hal yang menyenangkan bersama dalam rangka mengurangi stres dan mengembalikan keseimbangan hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.